Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya kedatangan lagi ya ini motor Vario 110 atau yang berkode K44 ya teman-teman ya. Untuk bagian speednya itu kodenya K44 dan untuk bagian knalpot dan ecu kodenya K81 ya teman-teman. Ini motor yang sebelumnya saya pernah bikin video tentang berbet atau tentang yang TPS itu error ya teman-teman ya. Teman-teman ingat lah ya asal motor ini nih, kalau teman-teman pernah lihat video saya pasti teman-teman tahu. Jadi kemarin tuh ada yang ada yang ngomong juga atau ada yang komen ya teman-teman. Ada yang komen, jadi ada yang tanya, katanya motornya ini normalnya sampai sekarang apa enggak. Masih ya teman-teman ya, sampai sekarang motor ini normal, enggak berbet, enggak kebasahan, enggak ngempos, enggak apa ya teman-teman ya. Ini saya buktiin kalau motor ini TPS-nya itu yang saya akalin waktu itu masih bagus ya teman-teman ya, dan enggak error lagi sampai sekarang ya. Ini buktinya, ini motornya kalau teman-teman inget nih. Nah ini motornya, nah ya kan, ingat kan teman-teman ya, ini motornya. Dan ini, nah ini TPS yang waktu itu saya akalin ya teman-teman ya nih. Nah ini TPS-nya. Sampai sekarang TPS ini belum saya buka lagi dan belum saya servis lagi ya. Motor ini datang lagi ke sini itu karena kemarin itu dia bilang kabel gasnya ya teman-teman, kabel gasnya itu keras. Jadi yang satu itu emang udah saya cabut kabel gasnya dan sekarang udah diganti ya. Nah ini kabel gasnya baru dan ini kabel ACG-nya ya teman-teman. Ini kabel ACG starternya udah dirapihin. Nah, jadi kemarin tuh ganti kabel gas, terus sama sama piringan depan. Ya, piringan depan, kampas depan belakang, ban depan nanti mau diganti juga pakai duro ya, pakai yang lebih kecil karena abang ini suka yang ban-ban kecil ya katanya. Sama kemarin tuh sama benerin ini teman-teman nih. Benerin kabel speedo atau ganti gearboxnya ya, karena bagian ini belum saya cek juga. Nah jadi si abang ini sekalian juga mau kasih tahu keluhannya lagi ya. Jadi penyakitnya itu sekarang bukan TPS ya teman-teman. Jadi dia kalau pakai motor ini kalau udah panas, udah agak panas itu si indikatornya yang kuning ini seperti biasa ya. Mana nih? Nah ini indikatornya ini kalau motornya udah panas itu hidup terus ya. Hidup terus ya teman-teman ya. Jadi biasanya kan kalau ada yang error itu kan di indikatornya itu ada kedip-kedip ya, ngasih kode gitu kalau motor ini ada masalah ya. Dan di motor sekarang ini hidupnya si kode mil ini tanpa kedipan ya teman-teman, atau dia hidup terus manteng terus, tapi kalau motor udah panas doang. Nah sekarang kita cek ya teman-teman ya, apa penyakitnya. Ini kita cek bareng-bareng ya. Sekarang buat teman-teman kalau yang sama juga ngerasain kayak gini ya, ngalamin kayak gini, kalau motor udah dipakai panas lama atau emang tiba-tiba nanti ada kode mil ngedip doang, hidup doang ya maksudnya, cuma jadi kode mil itu hidup doang ya, nggak kedip-kedip ya. Nah itu bisa dicek sama kayak yang saya mau cek sekarang nih ya teman-teman. Ini yang pertama-tama seperti biasa ya, ini colokan apa sih ini namanya, lupa lagi gua namanya ya. Pokoknya colokan merah ini ya, colokan merah ini tuh nggak pernah jauh dari aki posisi ini ya. Pokoknya kalau di mana ada aki pasti ada ini ya, itu untuk diinjeksi aja ya teman-teman. Nah sekarang seperti biasa saya mau colok ya teman-teman. Ini saya bikin sendiri ya, ini dari tutup yang merah ini tapi punya motor spesi ya. Jadi kita colok kabel yang sini sama ini, bentar ya biar teman-teman bisa jelas lihatnya. Nah sekarang kita colok di bagian sini sama sini ya. Patokannya kayak biasa, ini pentolan. Nah ini ada pentolan. Nah pentolannya ini patokan ya teman-teman. Kalau teman-teman tuh nyolokin ini tuh nanti jangan sebelah sini, jangan sebelah kanan ya. Patokan ini sebelah kiri sini ya. Ini sama sini. Dan sekarang kita colok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colok. Nice, udah masuk. Nah sekarang kita hidupin kontaknya, kita hitung ya ada berapa kedipan di
motor ini. Maksudnya kedipannya itu ada lamanya atau cepet kayak umum gitu ya. Ya, kita coba. Nah, ini ngedip lama ya, teman-teman. Nah, ini ngedip lama ya tuh. Nah, ngedip lama ya. Nah, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Kita hitung bareng-bareng ya. Nah, ini ngedip lama. Nah, tuh ngedip lama ya. Nah, sisanya nggak lama. Berarti kalau kayak gini, hitungannya kayak gini teman-teman ya. Nih, 10, 20, 21. Nah, berarti kalau ada kedipan kuning kayak itu, kayak tadi, kedipan lama. Jadi kuningnya itu sekali kedip itu lama ya, net. Nah, terus lama lagi net. Nah, baru cepet. Nah, itu berarti kalau yang lama itu satu kedipan itu 10 ya, teman-teman ya. Kecuali kalau yang kalau yang kedipannya kayak net cepet ya, per detik ya. Nah, itu beda, itu hitungannya satu. Kalau yang kayak tadi tuh lama, satu kedipan itu kuning lama ya, itu berarti 10 ya. Ini kita contohnya satu kali lagi ya, takutnya keder. Ini kita hitung ya, ini kedipnya lama nih ya, 10, 20, 1. Nah, itu kan satunya kan cepet ya teman-teman ya. Nah, itu kalau satunya cepet begitu berarti itu totalnya 21 ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman udah tahu ya, si penyakit motor yang teman-teman alamin itu ada berapa kedipan-kedipannya ya, mau itu 25 atau 42 atau misalnya 10 atau 11 atau 12 ya, itu nanti teman-teman bisa cek di Google ya teman-teman. Jadi ibaratnya kayak nanti teman-teman ngecek di Google, buka Google, ketik aja di situ kedipan 12 mil misalnya, motor Vario 110 ada kedipan 12 mil, nanti di situ muncul ya teman-teman. Biasanya di situ muncul, nanti kasih tahu yang rusak ininya atau itunya, nah gitu ya teman-teman ya. Itu buat gambaran teman-teman kalau misalnya teman-teman mau ngecek sendiri di rumah. Nanti teman-teman bisa benerin sendiri. Dan yang penyakit penyakit di motor ini itu agak pabelit ya. Ini udah saya cek. Jadi penyakit motor ini kalau udah panas terus dia nyala kode mil tanpa kedip, itu tadi saya cek itu penyakitnya adalah sensor O2 ya teman-teman ya. Di mana sensor O2? Oke, sensor O2 itu adanya di sini nih teman-teman. Ini kita agak miring-miring dikit ya teman-teman. Nah, sensor O2 itu adalah sensor apa ya? Bisa dibilang sensor susu lagi. Sensor suhu panas mungkin ya teman-teman ya. Ini adanya dia di kolong knalpot ya, dekat knalpot ya teman-teman. Bentar. Bentar teman-teman ya. Ini di mana nih ya sensornya ini? Aduh. Udah sulit euy. Nah itu ya teman-teman ini, bentar. Nah tuh sensornya ya teman. Nah ini adalah sensor O2 ya teman-teman. Atau O2 itu singkatan apa ya? Ya intinya itulah gitu ya. O2 itu oil apa gitu ya, saya nggak tahu juga. Dan ini kelihatan ya teman-teman, di sini tuh ada yang kayak baret-baret atau ada yang putus ya. Nah ini nih. Jadi dari bawah kita kodok aja nih, kita kodok nih. Nah dari bawah kita kodok, kita pegang ke salurannya. Nah ini mana nih? Nah aduh susah euy. Nah inilah intinya ini nih. Nah ini sensor O2 ya teman-teman ya nih. Dan sensor O2 ini ternyata udah dibenerin juga ya sebelumnya sama orang lain. Mungkin sekarang rusak lagi atau ada yang putus lagi ya. Ini coba kita buka dulu ya teman-teman, nanti kita lanjut. Nah ya teman-teman ya, nih ini udah kecopot, kabelnya udah, dan bodinya udah saya buka juga tuh, bener ya, ada yang putus ya. Nah
sensor O2 nya putus tuh. Ini putusnya di soket lagi. Aduh, sulit aduh, bunyi susah. Nah pokoknya ya teman-teman, kalau teman-teman ngedapetin kedipan 21 di motor Matic, mau itu motor apa aja lah ya. Nah ini pasti 21 ini pasti dari sensor O2 ya. O2 itu yang tadi saya kasih tahu ya teman-teman ya. Pokoknya dia posisinya itu di dekat knalpot, dan itu ada ya biru-biru besi-besi ini nih. Ini sekali lagi saya kasih tahu biar nggak kedar. Nah, mana dia? Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini sensor O2 ya teman-teman nih. Ya, jadi nanti kabel ini kita pegang aja nih kemana. Nah ini, oke, terus. Nah, ya kan, bener kan? Nah ini nih, tuh bener, udah. Nah sekarang ini kita benerin ya teman-teman. Ini itu sebenarnya nggak ngaruh ya ke lari ya, enak-enak aja ya. Cuma kalau misalnya hidup terus itu risih ya teman-teman ya. Jadi kita takutnya ya motor ini kenapa gitu, pikiran ya jadinya. Makanya mendingan dibenerin sekalian. Kalau ini putus itu dia nggak bikin berebet ya, nggak bikin kayak hancur apalah segala macam, enggak. Cuma ya ngedip aja. Jadi hidupnya si mil itu nandain ya kalau motor ini ada yang nggak beres gitu. Oke teman-teman, kita lanjut benerin dulu ya, kita sambung dulu ininya, nanti kita lanjut lagi. Ya teman-teman, ini udah kebuka semua filternya, saya copot semua ya biar lebih gampang lagi benerinnya. Nah ini kabelnya nih, ini kabel yang putusnya teman-teman, lihat tuh nih. Nah ini warna kabelnya itu oranye hitam ya teman-teman ya, kelihatan kan? Nah ini ada hitam, ini ada oranye, jadi hitam garis oranye ya teman-teman ya. Nah ini kabel yang tadi sambungan, soketnya mana nih? Bukan ini, satu lagi. Ini nih. Nah ini nih. Nah ini nih. Oke teman-teman ya, ini udah kepasang ya tuh. Ini saya masukin ke dalam ya kabelnya tuh, karena putusnya tuh nanggung banget di sini doang tuh, dikit banget tuh, sedih banget kan. Ya kalau segini doang mah susah nyambungnya teman-teman ya. Jadi ini kabelnya saya sambung dari sini, langsung saya masukin ke kabel yang sini ya. Lalu ini buat ngejepit doang ya, biar nggak copot aja. Nah sekarang ini kita solasi biar agak aman aja ya. Ini solasi begini, nanti kita taruh lagi begini ya. Ini udah begini aja lah, ini mah nggak nggak beresiko banget ya kalau menurut saya. Ini yang penting ini disolasi aja ya, yang penting ya. Oke, nanti habis itu kita tes drive. Nah ya teman-teman ya, ini udah disolasi ya, udah rapi lah ya, segini mah sudah aman. Kita taruh lagi ke tempatnya, dan sekarang kita pasang box filternya. Oke, seperti biasa. Oke teman-teman ya, ini ada satu keterangan lagi. Nanti kalau misalnya teman-teman udah sambung kabel yang sensor oksigen itu ya, yang sensor O2 itu, nah nanti teman-teman cek lagi aja. Nah ininya dicolok nih, kayak kita biasa mau ngeriset ya, mau lihat kode ya. Ini kayak biasa kita colok aja kayak gini, masih muncul kode apa enggak ya di indikator ininya, di kode milnya, maksudnya masih ngeluarin kedipan apa enggak ya. Nah kalau misalnya nggak ngeluarin kedipan, nanti langsung reset aja itunya sama TPS sekalian ya, biar motornya lebih respon lagi kayak biasanya, jadi nggak ada kode-kode error lagi ya. Ini coba kita lihat ya, ini udah kita colok tuh, kita lihat kodenya masih muncul apa enggak ya. Posisinya kan ini kabel udah kesambung semua ya teman-teman. Ini coba kita lihat, 1 2 3, kita kontak tuh. Nah ini masih ngeluarin kode 21 ya teman-teman. Nah tuh, oke, kita matiin. Nah berarti
Kalau kabel itu udah pasti kesambung, teman-teman udah yakin udah kesambung ya, nggak ada yang putus. Sekarang kita tinggal reset ECU-nya ya teman-teman ya. Gimana cara reset ECU-nya ya? Nggak, caranya gampang banget teman-teman. Mungkin teman-teman motor Matic juga udah tahu semua ya cara ngereset ECU itu kayak gimana. Nah, sekarang kita kontakin ya. Kita kontakin. Posisinya biar aja nempel. Anggaplah ini dua kabel yang kita colokin ya teman-teman ya. Ini dua kabel sebelah kiri, patokannya soket ini. Kita colokin. 1 2 3. 1 2 3 cabut. Colok lagi. 1 2 3 matiin. Oke. Nah, sekarang kita lihat kedipan ininya normal biasa atau gimana ya. Nah, normal. Ya, teman-teman ya, normal. Berarti ini tandanya udah udah bagus ya, udah normal semua ya. Jadi kabel itu udah bagus dan ke atasnya pun udah nandain kalau di kedipan ini udah aman semua ya teman-teman ya. Jadi intinya nanti teman-teman kalau udah sambung itu, kalau emang masih ngeluarin kedipan 21, nanti reset ECU aja ya teman-teman ya. Caranya kayak barusan, kontakin itu sampai 3, cabut, pasang lagi, matiin kontaknya. Udah gitu doang. Oke teman-teman ya, ini setelah udah 20 menit lebih atau ya sekitar 25-30 menitan lah, ini udah dihidupin, motor ini udah aman, nggak ada kendala, nggak ada kedipan sama sekali, udah dites ya, udah terjamin lah pokoknya. Nah, ini kalau buat teman-teman yang sering komen dan sering lihat konten saya yang tentang TPS berbet itu, terus ada yang nanya, bang sampai sekarang masih awet nggak? Masih awet ini motornya ya. Ini saya ulangin lagi omongannya, ini motornya ya, ini motornya dan ini orangnya masih sama. Kalau teman-teman ada yang mau datang kemari, nanti saya unjukin orangnya yang mana. Sampai sekarang masih sama, nggak ganti TPS, nggak ganti apa, masih awet. Oke. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Kalau memang ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau ada yang masih belum paham, silakan tanya-tanya juga, nggak apa-apa. Mau komen, mau DM di IG silakan. Oke, jangan malu untuk bertanya teman-teman ya. Kita belajar bareng-bareng. Mantap.